Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Melindor Nasron dengan NPM 211080121 dari kelas BKPIA Angkatan 21 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik teman-teman semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas pribadi konselor. Jadi materi yang akan saya bahas ini tentang karakteristik esensial yang harus dimiliki seorang konselor untuk membantu klien secara efektif. Fokusnya adalah pada kualitas pribadi seperti empati, kepercayaan, kesabaran, integritas, kemampuan mendengarkan aktif, sikap tidak menghakimi, dan stabilitas emosi. Semua kualitas ini penting untuk membangun hubungan konseling yang positif, mendukung klien secara optimal, dan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi eksplorasi diri klien. Baik teman-teman semuanya, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kualitas pribadi konselor. Menurut Corey, kualitas pribadi konselor adalah sifat-sifat internal seperti empati, keaslian, dan perhatian yang tulus yang membantu konselor membangun hubungan terapeutik yang mendukung proses konseling. Kualitas ini memungkinkan konselor memahami kebutuhan klien dan menciptakan suasana yang aman untuk eksplorasi diri. Jadi, intinya kualitas pribadi konselor adalah sifat, sikap, dan karakter yang dimiliki konselor seperti empati, kesabaran, kepercayaan, dan integritas yang mendukung kemampuan mereka untuk membantu klien secara efektif. Dan juga kualitas ini membangun hubungan yang positif, menciptakan rasa aman, dan memungkinkan klien untuk berkembang selama proses konseling. Baik, selanjutnya tujuan kualitas pribadi konselor. Jadi, kualitas pribadi konselor sangat penting untuk membangun kepercayaan, mendukung klien secara empati, dan menciptakan suasana nyaman tanpa penghakiman. Konselor harus memiliki kesabaran, stabilitas emosi, integritas, serta fleksibilitas untuk menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan klien. Dengan sifat-sifat ini, konselor dapat membantu klien secara efektif dalam menemukan solusi dan memberdayakan mereka untuk menghadapi tantangan. Selanjutnya, karakteristik kualitas pribadi konselor. Jadi, karakteristiknya ada pemahaman diri, kompeten, kesehatan psikologis yang baik, dapat dipercaya, jujur, kekuatan, bersikap hangat, memberikan respon aktif, sabar, kepekaan, kesadaran holistik, empati, respek, dan ikhlas. Baik, langsung saja kita masuk ke karakteristik yang pertama, yaitu pemahaman diri. Jadi, pemahaman diri adalah kemampuan konselor untuk mengenali emosi, kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai yang dimiliki. Dengan memahami dirinya, konselor dapat menghindari bias dalam memberikan bantuan kepada konseling. Mengapa penting? Dengan memahami dirinya, konselor dapat menghindari bias atau penilaian subjektif dalam membantu konseling. Pemahaman ini juga membantu konselor dalam menjaga profesionalisme saat menghadapi situasi sulit. Contohnya, konselor yang sadar bahwa ia cenderung terburu-buru dalam menilai orang akan berusaha lebih sabar dalam mendengarkan konseling. Selanjutnya, kompeten atau kompetensi. Kompetensi meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan metode konseling.
Konselor yang kompeten mampu memberikan layanan yang profesional dan sesuai kebutuhan konseling. Mengapa kompeten ini penting? Karena konselor yang kompeten mampu memberikan layanan konseling yang efektif, profesional, dan relevan sesuai kebutuhan konseling. Kompetensi ini meliputi pemahaman teori konseling, kemampuan analisis, dan keterampilan komunikasi. Contohnya, seorang konselor dalam menghadapi konseling yang bingung menentukan karir. Jadi, konselor yang kompeten dapat memberikan alat asesmen psikologi seperti tes minat bakat. Selanjutnya, kesehatan psikologis yang baik. Jadi, konselor harus memiliki kesehatan psikologis yang stabil agar mampu memberikan dukungan yang optimal. Gangguan emosional atau stres yang tidak dikelola dapat memengaruhi hubungan konseling. Mengapa penting? Karena konselor harus mampu menjaga keseimbangan emosional agar tetap fokus memberikan bantuan yang optimal. Contoh, konselor yang merasa tertekan karena masalah pribadi perlu menyelesaikan masalah tersebut sebelum memberikan layanan konseling. Selanjutnya, dapat dipercaya. Jadi, kepercayaan adalah dasar hubungan antara konselor dan konseling. Konselor yang dapat dipercaya menjaga kerahasiaan dan konsistensi dalam setiap interaksi. Mengapa penting? Karena kepercayaan membantu konseling merasa aman untuk membuka diri tanpa takut dihakimi atau rahasianya disebarkan. Contoh, konselor tidak membocorkan cerita konseling bahkan kepada orang tua atau guru tanpa izin konseling. Selanjutnya, jujur. Kejujuran dalam komunikasi adalah sebuah kunci keberhasilan konseling. Konselor harus memberikan informasi yang benar tanpa menyakiti perasaan konseling. Mengapa jujur sangat penting? Karena konselor harus memberikan informasi yang benar dan realistis tanpa menyakiti perasaan konseling. Sikap ini membantu membangun hubungan yang sehat dan transparan. Contohnya, jika seorang konseling memiliki ekspektasi tidak realistis tentang karir tertentu, konselor dengan jujur menjelaskan tantangan yang ada. Selanjutnya, kekuatan. Jadi, seorang konselor perlu menunjukkan kekuatan mental dan emosional, terutama ketika menghadapi situasi sulit atau konflik dengan permasalahan berat. Maka, mengapa kekuatan sangat penting bagi seorang konselor? Karena seorang konselor perlu memiliki ketahanan untuk menangani konflik dengan masalah berat tanpa merasa terbebani atau kehilangan fokus. Contohnya, dalam menghadapi konflik dengan trauma berat, konselor harus tetap tenang dan menunjukkan dukungan tanpa terpengaruh emosional. Yang selanjutnya, bersikap hangat. Kehangatan membuat konseling merasa nyaman dan diterima. Sikap ini membantu menciptakan hubungan yang positif dan mendukung eksplorasi diri konseling. Mengapa penting? Sikap ini membuat konseling merasa nyaman dan diterima, sehingga lebih mudah untuk terbuka dan mendiskusikan masalahnya. Contohnya, jika seorang konselor tersenyum, konselor bisa tersenyum menggunakan nada suara yang lembut
dan memberikan perhatian penuh saat konselor berbicara. Selanjutnya, memberikan respon aktif atau aktif responsif. Respon aktif berarti konselor mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan umpan balik yang relevan, dan menunjukkan keterlibatan dalam proses konseling. Mengapa penting? Hal ini menunjukkan keterlibatan konselor dalam proses konseling, sehingga konselor merasa didengar dan dihargai. Contoh, konselor mengangguk atau mengulangi poin penting yang disampaikan konselor untuk memastikan pemahaman. Yang selanjutnya, sabar. Kesabaran adalah kemampuan konselor untuk memahami konselor yang mungkin memerlukan waktu lebih lama dalam mengungkapkan perasaan atau mencari solusi. Mengapa penting? Tidak semua konselor bisa langsung terbuka atau menemukan jawaban. Konselor yang sabar memberikan ruang kepada konselor untuk berkembang. Contoh, konselor tidak terburu-buru memaksa konselor menjawab ketika mereka merasa ragu atau bingung. Selanjutnya, kepekaan atau sensitif. Kepekaan memungkinkan konselor memahami perasaan, kebutuhan, dan situasi konselor tanpa harus dijelaskan secara eksplisit. Mengapa kepekaan penting? Karena hal ini membantu konselor merespon masalah yang mungkin tersembunyi atau tidak mudah diungkapkan konselor. Contohnya, konselor menyadari bahwa konselor yang diam mungkin sedang menahan emosi tertentu. Selanjutnya, kesadaran holistik. Jadi, kesadaran holistik mengacu pada kemampuan konselor untuk melihat masalah konselor secara menyeluruh, termasuk aspek emosional, sosial, dan spiritual. Mengapa penting? Pendekatan holistik membantu konselor memberikan solusi yang menyeluruh dan sesuai dengan situasi konselor. Contoh, konselor membantu konselor memahami bahwa keputusan karir tidak hanya dipengaruhi minat, tetapi juga kondisi keluarga dan lingkungan. Yang selanjutnya, empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh konselor. Dengan empati, konselor dapat memahami sudut pandang konselor secara mendalam. Mengapa penting? Dengan empati, seorang konselor dapat memahami sudut pandang konselor secara mendalam dan memberikan dukungan yang tepat. Contohnya, konselor berkata, "Saya bisa merasakan betapa sulitnya situasi ini untuk Anda." Selanjutnya, respect. Respect berarti konselor menghargai konselor sebagai individu yang unik, tanpa memandang latar belakang atau permasalahannya. Mengapa respect sangat penting? Karena sikap respect, menghargai, membuat konselor merasa dihormati dan lebih dipercaya untuk berbicara secara terbuka. Contoh, konselor tidak menghakimi pilihan hidup konselor, meskipun berbeda dengan pandangan pribadinya. Yang terakhir, ikhlas. Keikhlasan dalam hubungan konseling ditunjukkan melalui sikap tulus dan autentik
dari konselor. Sikap ini membantu membangun kepercayaan yang kokoh. Mengapa sikap ikhlas sangat penting? Keikhlasan membantu menciptakan hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan antara konselor dan konseli. Contohnya, konselor benar-benar mendengarkan cerita konseli tanpa berpura-pura peduli. Baik, jadi kesimpulan penjelasan saya pada kesempatan ini adalah keberhasilan konseling bergantung pada kualitas pribadi konselor. Memiliki karakteristik ini tidak hanya membantu konselor dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menciptakan hubungan konseling yang bermakna dan efektif. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami topik kita hari ini, yaitu mengenai kualitas pribadi konselor, dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.